Selamat pagi adik-adik. Pagi, Bu. Gimana kabarnya hari ini? Sehat, Bu. Ada yang belum sarapan dari rumahnya tadi? Ada, Bu. Siapa? Kami semua, Bu. Kenapa kalian belum sarapan? Gak sempat. Kita mungkin kalian lama bangun ya? Iya, Bu. Dari masuk jam 3. Baik, sebelum kita belajar dan sebelum Ibu menjelaskan pembelajaran kita hari ini, terlebih dahulu kita beribadah singkat. Adik-adik tahu lagunya Hari Ini Ku Rasa Bahagia, tahu? Tahu, Bu. Ayo kita nyanyikan sama ya. Hari ini ku rasa bahagia. 1, 2, 3 ya. Hari ini ku rasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau saudaraku, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Baik, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik atas berkat yang Kau berikan kepada kami sehingga kami dapat berkumpul di ruangan ini. Tuhan, sebentar kami akan belajar, kiranya Tuhan memberkati proses belajar mengajar kami ini dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Amin. Baik, sebelum Ibu menjelaskan pelajaran kita hari ini, adik-adik boleh dilihat judul yang di atas? Boleh, Bu. Tolong dibacakan. Karya pemeliharaan Allah dalam ciptaannya. Baik, itulah yang menjadi pembelajaran kita hari ini. Ada yang masih ingat pelajaran kita yang minggu lalu? Ada yang masih ingat? Saya, Bu. Baik, Pani. Pelajaran minggu lalu adalah kerukunan, itu mengenai tentang kerukunan antar umat beragama. Baik, kayaknya cuma si Pani aja yang mengingat ya, yang lainnya nggak mengingat ya. Baik, terima kasih ya Pani. Baik, di sini pembelajaran kita tentang karya pemeliharaan Allah dalam ciptaannya. Tujuan dari pembelajaran kita hari ini, yang pertama, adik-adik bisa memahami makna pemeliharaan Allah. Yang kedua, adik-adik dapat merefleksikan pemeliharaan Allah yang berulang bagi manusia dan alam. Yang ketiga, adik-adik dapat mewujudkan sikap bersyukur atas pemeliharaan Allah. Yang itulah yang menjadi tujuan pembelajaran kita hari ini. Sebelum Ibu menjelaskan, di sini Ibu ada pertanyaan sedikit untuk kalian. Yang bisa menjawab di angkat tangannya ya. Coba adik-adik bayangkan, jika di sekitar rumah adik-adik ada beberapa adik-adik lihat ciptaan Tuhan. Banyak. Boleh disebutkan? Ada kucing, Bu. Hewan. Tumbuhan. Udara. Manusia punya kita sendiri kan? Manusia juga. Iya.
Apa adik-adik judul materi kita hari ini? Karya pemeliharaan Allah dalam ciptaannya. Baik. Pengertian pemeliharaan Allah. Pemeliharaan Allah adalah tindakan kasih dan kuasa Allah yang terus-menerus menjaga, mengatur, dan memelihara seluruh ciptaannya agar tetap hidup, teratur, dan harmonis sesuai dengan kehendaknya, sesuai dengan kehendak Tuhan. Allah menciptakan dunia, tetapi Ia juga tetap bekerja setiap hari untuk menjaga alam semesta dan segala isinya dapat berjalan dengan baik. Contoh tentang pemeliharaan Allah itu, yang pertama ada matahari terbit setiap hari. Mungkin ada ya, setiap paginya ya terbitnya matahari. Yang kedua, tumbuh-tumbuhan memberi oksigen dan makanan. Dan itu juga udah adik-adik rasakan. Makanya adik-adik bisa hidup hari ini karena adanya oksigen dan makanan yang kalian konsumsi setiap hari. Yang ketiga, hujan turun memberi kehidupan bagi bumi. Yang selanjutnya adalah Alkitabnya. Adik-adik boleh dibuka Alkitabnya. Ada yang membuka Alkitab, boleh dibuka Alkitabnya. Boleh dibuka di Kisah Para Rasul 17 ayat 25. Kisah Para Rasul 17 ayat 25. Isabella boleh dibacakan isinya. Kisah Para Rasul 17 ayat 25. Dan juga tidak dilayani oleh tangan manusia, seolah-olah ia kekurangan apa-apa, karena Dialah yang memberikan hidup dan nafas dan segala sesuatu kepada semua orang. Iya, baik. Yang kedua, di sini mau menjelaskan aspek-aspek pemeliharaan Allah. Allah memelihara ciptaannya melalui berbagai aspek kasih dan kuasanya. Yang pertama adalah kasih setia Allah. Kasih Allah tidak pernah berubah dan berlangsung selamanya. Ia tetap mengasihi ciptaannya meskipun manusia sering berbuat salah, meskipun adik-adik sering berbuat salah dan tiap hari berbuat salah. Tuhan tetap mengasihi kita dan menyayangi kita. Boleh kitab Mazmur 100 ayat 5. Mazmur 100 ayat 5. Yohana boleh dibacakan. Sebab Tuhan itu baik, kasih setia yang untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Iya, baik. Contohnya Allah tetap memberi kesempatan kepada manusia untuk bertobat dan memperbaiki diri. Jadi adik-adik jika ada punya kesalahan, Tuhan tetap selalu memberi kesempatan untuk kita untuk berubah. Jadi adik-adik kalau ada kesalahannya tetaplah minta maaf kepada Tuhan. Pasti Tuhan memaafkan kalian. Yang kedua ada perlindungan Allah. Allah menjaga umatnya dari mara bahaya, penyakit, dan segala hal yang jahat. Ia menjadi perisai dan benteng bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Adik-adik percaya nggak semua? Percaya, Bu. Iya. Adik-adik boleh lihat juga di dalam kitab Mazmur 9 ayat 12. Boleh dibuka Alkitabnya kembali di Mazmur 91 ayat 2. Fani boleh dibacakan? Beginilah bunyi firman Tuhan, akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganmu dan kubu pertahananmu, Allahku yang kupercayai. Iya, baik. Yang selanjutnya ada anugerah Allah. Anugerah Allah adalah pemberian Allah yang tidak layak kita terima, tetapi diberikan karena kasih-Nya. Segala hal baik yang kita miliki adalah anugerah dari Tuhan. Jadi segala yang adik-adik miliki saat ini itu adalah dari Tuhan, yang diberikan Tuhan untuk kita. Yang tertulis di kitab Efesus 2 ayat 8. Boleh dibuka
kamu, tetapi pemberian Allah. Iya, jadi yang kalian miliki sekarang itu bukan dari kalian, itu malah dari Tuhan. Dan manusia terhadap pemberian Allah. Sebagai ciptaan yang dikasihi dan dipelihara Allah, manusia seharusnya bersyukur dan menunjukkan tanggung jawab terhadap ciptaan Tuhan. Adik-adik boleh dibuka Alkitabnya di Kolose 3 ayat 17. Kolose 3 ayat 17. Tolong sama-sama membacakan di Kolose 3 ayat 17. Sudah dapat semuanya? Sudah, Bu. Ya, boleh dibacakan. 1, 2, 3 ya. Segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Iya, jadi segala apa yang kalian lakukan dalam kehidupan kalian sehari-hari, maupun itu apa, maupun itu perbuatan kecil atau perbuatan besar, itu dalam nama Tuhan Yesus, pasti Tuhan Yesus bantu apapun yang kalian lakukan. Oke? Betul. Baik, di sini Ibu ada sesuatu untuk kalian. Penasaran nggak kalian? Penasaran dulu. Ya pasti penasaran dong. Bentar ya. Di sini Ibu ada kuis karya pemberian Allah dan penciptaan. Jadi di sini ada kalian akan memilih nomor undian kalian biar kalian bisa memutar kuis yang ada di depan. Baik, silakan Pani. Oke, sudah dibuka kertas kecil yang sudah Ibu bagi? Sudah. Siapa yang mendapatkan nomor 1? Saya, Bu. Nomor 2? Saya, Bu. 3? Saya, Bu. 4? Saya, Bu. 5? Saya, Bu. Baik. Nanti mulai dari nomor 1, 2, 3, 4, 5 maju ke depan satu-satu untuk memutar seluruh ini. Jadi kalau yang kalian jawab itu benar, kalian ambil ini satu. Jadi siapa yang paling banyak ininya, siapa yang paling banyak jumlahnya, kasih Ibu akan kasih kalian. Oke? Baik, mulai dari nomor 1, silakan Pani. Wow. Oke, ini. Boleh kamu bacakan jawaban soalnya. Apa yang dimaksud dengan kasih setia Allah? Oke, benar. Ya, yang kedua, silakan. Sabella, siapanya? Email. Iya, itu.
Jadi di sini kalian pilih. Di sini kalian pilih yang mau kalian ini. Pilih salah satu aksi nyata yang kalian lakukan di rumah. Jadi kalian di sini memilih, contohnya si Isabella menanam pohon tanaman hijau. Isabella bisa melakukannya di rumah dan kirim buktinya kepada ibu melalui foto ataupun video. Mengerti ya? Mengerti, Bu. Ngerti Isabella? Mengerti, Bu. Asal buktinya, yang nggak ada buktinya berarti tidak bisa melakukannya. Ya, Bu. Boleh kita untuk berikutnya. Di sini kalian juga menjelaskan apa yang tadi Isabella menanam pohon. Jelaskan apa yang kamu pilih itu. Jelaskan kenapa kamu memilih itu. Apa alasannya kamu memilih untuk menanam pohon di sekitar rumah kamu. Ngerti? Baru kalian boleh menjelaskannya, langkah awal kalian melakukan penanaman pohon di sekitar rumah kalian. Terus kalian boleh lampirkan, tadi udah dijelaskan. Baru kalian hubungkan yang kalian lakukan tadi dengan yang ini, apa hubungan iman Kristen dengan menjaga Allah dan ciptaan Tuhan, dan hubungkan dengan yang kalian lakukan tadi. Mengerti? Mengerti, Bu. Baru di sini kalian boleh tanda tangan, baru minta tanda tangan orang tuanya. Ini tanda tangan orang tuanya nggak boleh diam ya, kalian yang tanda tangan sendiri ya. Nanti tidak bisa terlihat itu tanda tangan atau tanda tangan orang tua kalian. Oke? Jadi ini kertasnya ibu minta di minggu depan dan videonya juga di minggu depan atau gambar kalian bahwa kalian sudah melakukan itu. Kalau kalian nggak mengirim foto atau video, itu adalah buktinya kalau kalian sudah melakukan. Kalau nggak ada, berarti kalian sama sekali nggak ada berencana. Baik, mengerti semua? Mengerti, Bu. Baik. Hari ini yang menjadi kesimpulan pembelajaran kita hari ini adalah Allah tidak hanya menciptakan dunia dan segala isinya, tetapi Ia juga terus memelihara seluruh ciptaannya dengan kasih dan kuasa. Pemeliharaan Allah tampak melalui kasih setianya yang tidak berubah, perlindungannya dalam setiap keadaan, penyertaannya yang setia, dan anugerahnya yang memberi kehidupan bagi sebuah makhluk hidup yang diciptakan Tuhan di dunia ini. Baik, sebelum ibu keluar dari ruangan ini, tadi ibu tahu. Baik, sebelum kita akhiri pembelajaran kita hari ini, ada yang tidak hadir? Boleh dibantu kawan-kawannya? Hadir, Bu. Yakin? Yakin sudah hadir semua kawan-kawannya? Nggak ada yang absen? Baik. Sebelum ibu keluar, kita berdoa sebentar. Dan kalian boleh melakukan aktivitas kalian selanjutnya ya. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan yang selalu baik, berkat yang kau berikan kepada kami sehingga kami dapat merasakan kehidupan yang benar dan benar. Tuhan, kami telah selesai melakukan pembelajaran kami, kiranya pembelajaran ini menjadi tempat bagi adik-adik kami. Aktivitas kami selanjutnya Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan yang selalu baik. Amin. Selamat siang.